Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ukuran tendensi sentral dan dispersi. Nah, sebelum kita masuk pada topik ini, kita ulas sedikit mengenai data dan penggambarannya. Kita tahu bahwa data pada umumnya itu terdiri dari sejumlah besar pengukuran atau pengamatan yang terlalu banyak atau rumit juga untuk dipahami. Nah, beberapa teknik telah kita pelajari sebelumnya dalam rangka meringkas data dari data yang kompleks agar menjadi data yang lebih mudah untuk dipahami. Misalnya menggunakan tabel distribusi frekuensi dan berbagai grafik. Kemudian, dalam statistik deskriptif, pada banyak kasus, kita juga membutuhkan kemampuan untuk meringkas data atau menggambarkan data melalui satu angka yang juga disebut sebagai ukuran deskriptif. Kita tahu bahwa ukuran deskriptif yang dihitung dari data sampel disebut sebagai statistik. Sedangkan ukuran deskriptif yang dihitung dari data populasi disebut sebagai parameter. Nah, beberapa jenis ukuran deskriptif ini dapat dihitung dari satu set data. Dalam hal ini kita membatasi bahasan untuk ukuran tendensi sentral dan dispersi. Oke, kita masuk pada ukuran tendensi sentral terlebih dahulu. Ya, ukuran tendensi sentral ini merupakan nilai tunggal yang dianggap sebagai representasi, sebagai wakil, sebagai gambaran dari kumpulan data secara keseluruhan. Nilainya bisa didapatkan dengan cara menghitung nilai mean, median, atau mode. Tiga ukuran ini paling umum digunakan sebagai ukuran tendensi sentral. Kita akan membahas satu persatu dari tiga ukuran ini. Yang pertama, kita masuk pada mean atau rata-rata. Ini adalah ukuran yang paling umum ya digunakan sebagai ukuran tendensi sentral. Rata-rata diperoleh dengan menambahkan semua nilai yang ada dalam populasi atau sampel dan membaginya dengan jumlah nilai yang ada. Sebagai contoh, di sini kita memiliki data usia dari 180 subjek yang berpartisipasi dalam sebuah studi. Subjek yang pertama berusia 48 tahun, kedua 35 tahun, dan seterusnya hingga subjek ke 189 berusia 66 tahun. Nah, bagaimana kita menentukan nilai mean atau nilai rata-ratanya? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita jumlahkan nilai dari awal hingga akhir. Di sini ada 48, ditambah 35, ditambah 46, dan seterusnya hingga yang terakhir sampai ke 66, lalu dibagi dengan jumlah nilainya. Jumlah sampelnya ada berapa? Nah, di sini karena ada 189, maka dibagikan dengan angka 189. Hasilnya, rata-rata usia dari subjek yang berpartisipasi dalam studi ini sebesar 55,032 tahun. Oke, kita bahas mengenai formulanya atau rumusnya. Di sebelah kiri di sini ada rumus untuk rata-rata populasi terbatas. Kemudian sebelah kanan ada rumus untuk rata-rata sampel. Kita bahas satu persatu dari rata-rata populasi ya.
Untuk rata-rata populasi dilambangkan dengan mu di sini. Nah, kemudian pada pembilangnya, ini misalkan nilai dari variabel ditunjukkan dengan nilai X1, X2, dan seterusnya hingga nilai yang terakhir. Maka, pembilang di sini menginstruksikan kita untuk menambahkan semua nilai variabel dari yang pertama hingga yang terakhir. Kemudian dibagi dengan N besar di sini. N besar menunjukkan jumlah observasi dalam populasi. Dalam satu populasi itu ada berapa? Nah, dilambangkan dengan N besar. Kemudian, untuk menentukan rata-rata sampel, prosedurnya sama dengan menentukan rata-rata populasi, namun ada beberapa modifikasi dalam notasinya. Nah, di sini digunakan X bar untuk menunjukkan rata-rata sampel. Kemudian digunakan N kecil untuk menunjukkan jumlah sampelnya. Jadi memang ada perbedaan dalam notasi. Masuk ke sifat mean atau sifat rata-rata. Nah, yang pertama, rata-rata itu unik. Ya, jadi hanya ada satu rata-rata dalam satu set data. Kemudian, rata-rata itu juga sederhana. Dia mudah dipahami dan mudah juga dihitung. Kita tahu bahwa setiap nilai dalam satu set data akan masuk ke dalam perhitungan rata-rata. Maka, ketika ada nilai-nilai ekstrim, rata-rata ini akan sangat terpengaruh. Nah, ini menjadi hal yang perlu diperhitungkan apakah kita akan menggunakan nilai mean atau nilai rata-rata sebagai ukuran tendensi sentral ketika ada nilai ekstrim. Karena nilai ekstrim ini akan sangat mempengaruhi nilai rata-ratanya. Nah, contoh. Ini sebagai contoh bagaimanakah nilai ekstrim dapat mempengaruhi mean atau rata-rata. Misalkan 5 dokter yang praktik di suatu daerah, kemudian disurvei untuk menentukan biaya atau tarif yang mereka patok dalam memberikan prosedur tertentu atau memberikan layanan tertentu. Nah, kita asumsikan bahwa dari hasil survei didapatkan data bahwa biaya yang mereka tentukan itu sebesar $75, $75, 80, 80, dan yang terakhir 280. Nah, kalau kita lihat angka 280 ini sangat berbeda dengan 4 angka sebelumnya. Selisihnya sangat jauh. Nah, ini bisa kita katakan sebagai nilai ekstrim. Kemudian bagaimana ketika kita menentukan rata-ratanya? Nah, setelah kita hitung rata-rata biaya untuk 5 dokter tersebut ditemukan sebesar $118. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai $118 ini atau nilai rata-rata ini tidak mewakili kumpulan data secara keseluruhan. Karena kalau kita lihat dari 4 data ini kisaran pada $75-80. Namun karena ada satu nilai ekstrim yang pada akhirnya mempengaruhi nilai rata-ratanya menjadi besar pula, menggembung. Nah, jadi nilai rata-rata ini tidak dapat mewakili kumpulan data secara keseluruhan. Oke, kita lanjutkan ke median atau nilai tengah.
Nilai tengah ini merupakan nilai yang membagi set data menjadi dua bagian yang sama. Di manakah posisi median? Posisi median ini bisa kita tentukan dengan melihat nilai keberapa dan masukkan rumus ini. Maka akan kita temukan posisi mediannya berdasarkan rumus ini dari nilai observasi yang telah diurutkan. Jadi, untuk menentukan median, data yang kita miliki atau nilai observasinya itu harus diurutkan terlebih dahulu. Untuk N yang berjumlah ganjil, maka median itu akan langsung dapat kita tentukan karena dia pasti sebagai nilai tengah. Contoh, kita memiliki 5 pengamatan. Di manakah posisi median? Posisinya dapat kita tentukan dengan memasukkan rumus N plus 1 dibagi 2. Nah, kita dapatkan angka 3. Artinya, posisi median ini atau nilai median ini adalah nilai pengamatan ketiga yang telah diurutkan. Bagaimana ketika N-nya itu genap? Nah, kalau N genap berarti mediannya itu merupakan rata-rata dari dua nilai tengah. Karena kita tidak bisa langsung menentukan nilai tengahnya berapa. Gitu. Misalnya, ada 6 pengamatan, kemudian kita tentukan posisi mediannya. Posisi mediannya dengan memasukkan rumus N plus 1 dibagi 2, kita dapatkan angka 3,5. Nah, median ini merupakan rata-rata nilai pengamatan ketiga dan keempat yang telah diurutkan. Jadi nilai ketiganya berapa ditambahkan dengan nilai keempat lalu dibagi dengan 2. Seperti itu. Contoh, kita mempunyai data tinggi badan dari 5 orang. Kemudian kita harus menentukan mediannya. Nah, karena N-nya sejumlah 5, maka kita lihat pada N ganjil. Kita masukkan ke rumus untuk melihat atau menentukan posisi mediannya. Nah, kita hasilkan angka 3. Artinya, nilai pengamatan ketiga dari yang telah diurutkan itu merupakan median. Jadi, nilai pengamatan ketiga yang mana? Yang di tengah ini ya. Berarti, mediannya adalah 170 cm. Jadi tentukan dulu posisi mediannya di mana, nilai keberapa dari yang sudah diurutkan. Nah, kemudian dilihat pada nilai ketiga ini berapa besarnya. Oh, ternyata di sini besarnya adalah 170 cm. Nah, ini merupakan nilai mediannya. Kemudian kita lihat, kita mempunyai tabel usia subjek penelitian. Nah, ini sudah diurutkan ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecil adalah 30 tahun, yang terbesar di sini sampai 82 tahun. Nah, misalkan kita harus mencari median dari data tersebut. Untuk N-nya ini sebesar 189. Bagaimana kita menentukannya? Seperti yang kita pelajari tadi, kita tentukan dulu posisinya. Posisi dari median dengan memasukkan rumus N plus 1 dibagi 2. Kita temukan posisinya ada di
nilai ke 95. Kemudian kita hitung dari nilai yang paling kecil, kita hitung sampai ke nilai ke 95. Nah, ternyata kita dapatkan bahwa nilai ke 95 itu 54. Jadi bisa kita simpulkan bahwa median dari usia 189 subjek yaitu sebesar 54 tahun. Kemudian ada contoh kedua. Di sini kita harus menentukan median dari 10 usia subjek dalam sampel. Ini adalah deretan datanya. Dari 38, 43, dan seterusnya hingga ada 66 tahun. Caranya sama, kita tentukan dulu posisi mediannya itu pada nilai keberapa dengan memasukkan rumus N plus 1 dibagi 2. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 5,5. Artinya, nilai median adalah rata-rata dari nilai ke-5 dan ke-6. Nah, nilai ke-5 adalah 57, nilai ke-6 adalah 59. Kemudian ini kita jumlahkan lalu dibagi 2. Maka dihasilkan median dari data ini sebesar 58 tahun. Masuk kepada sifat-sifat median. Sama halnya dengan sifat dari mean atau rata-rata ya. Sifat median ini unik. Jadi dalam satu set data hanya ada satu median. Kemudian juga sederhana karena median mudah dihitung. Nah, di sini kalau untuk median, karena melihat nilai tengahnya, maka dia tidak terpengaruh dengan adanya nilai ekstrim. Maka dari itu, beberapa case median dapat dijadikan sebagai ukuran tendensi sentralnya. Kita lanjutkan ke mode atau modus ya. Nah, ini merupakan nilai yang paling sering terjadi. Yang paling sering muncul. Kalau misalkan kita mempunyai nilai yang semua itu berbeda nilainya, maka dia tidak ada mode, tidak ada modusnya. Di sisi lain, bisa saja satu set data itu mungkin memiliki lebih dari satu modus. Ya bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Itu bisa saja terjadi. Kemudian, modus juga dapat digunakan untuk menggambarkan data kualitatif. Sebagai contoh, misalkan pasien yang periksa di klinik kesehatan mental pada tahun tertentu itu menerima diagnosis. Misalnya ada yang keterbelakangan mental, psikosis, neurosis, gangguan kepribadian, dan seterusnya. Nah, diagnosis-diagnosis yang paling sering terjadi pada kelompok pasien itu disebut model diagnosis. Jadi memang banyak digunakan juga dalam penggambaran data kualitatif. Kemudian kita masuk contoh dengan melihat tabel sebelah kanan ini. Nah, ini data yang tadi ya. Kita memiliki subjek dengan data usia yang telah diurutkan. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini mengungkapkan bahwa usia 53 tahun adalah usia yang paling banyak terjadi, yaitu 11 kali. Artinya, modusnya dalam set data ini adalah 53 tahun.
gitu. Nah, ini tadi penjelasan terkait dengan mean, median, dan modus. Ada sifat yang menarik ya dari distribusi data, yaitu ketika rata-rata atau mean, kemudian median, dan modus itu semuanya memiliki nilai yang sama. Maka dia akan memberikan representasi grafis, yaitu bell-shaped curve atau kurva berbentuk lonceng. Yang ini juga disebut sebagai distribusi normal. Nah, dalam banyak statistik, terutama statistik inferensial, itu didasarkan pada distribusi ini ya. Dan distribusi normal tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya, topik-topik berikutnya. Kemudian kita masuk di skewness atau kemiringan. Nah, distribusi data dapat diklasifikasikan berdasarkan apakah mereka simetris atau tidak. Jika distribusinya simetris, maka distribusi datanya setengah kanan grafik dan kiri grafik itu sama. Nah, sehingga menjadi kurva yang berbentuk lonceng. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kurva berbentuk lonceng yang disebut juga sebagai distribusi normal. Nah, gambaran grafiknya seperti yang sebelah kiri ini. Ketika mean sama dengan median sama dengan modus akan membentuk kurva berbentuk lonceng yang disebut juga sebagai distribusi normal. Dan gambaran distribusinya itu simetris. Kemudian ada juga distribusi data yang asimetris atau distribusinya dikatakan miring, seperti yang pada grafik tengah dan sebelah kanan di sini. Nah, jika distribusi datanya itu tidak simetris dan memiliki ekor yang panjang ke kanan, seperti yang tengah ini ya, memiliki ekor yang panjang ke kanan, maka kita dapat mengatakan bahwa distribusi miring ke kanan. Kemudian, jika distribusi tidak simetris, karena grafiknya memiliki ekor panjang ke kiri, seperti yang paling kanan ini, memiliki ekor yang panjang ke kiri, maka kita bisa mengatakan bahwa distribusinya miring ke kiri atau miring negatif. Kalau yang tengah ini tadi miring positif. Kita bisa melihat ya dari sebaran nilai dari mean, median, modusnya bagaimana perbedaan antara yang miring ke kanan dan miring ke kiri. Atau miring positif dan miring negatif. Nah, kita lihat coba yang tengah di sini ternyata nilai mean-nya lebih besar dibanding nilai modusnya. Kalau kita lihat seperti itu ya. Kemudian untuk menentukan besar dari skewness sendiri, ini adalah rumusnya. Dengan SPSS kita juga dapat menentukan nilai dari skewness atau kemiringannya. Gambaran grafiknya
bisa dipelajari seperti ini ya, mulai dari yang simetris, kemudian yang asimetris ada dua, sebelah tengah dan kanan ini. Kalau kita lihat nilainya, nilai skewness-nya, yang simetris atau tidak miring, di sini skewness-nya adalah nilai 0. Kemudian kita lihat yang right skew, atau miring ke kanan ya, miring ke kanan, disebut juga miring positif. Di sini nilai skewness-nya sebesar 0,627. Nah, nilai skewness-nya berarti lebih besar dari 0, maka ini menunjukkan kemiringan positif. Lalu kita lihat kolom yang paling kanan, di sini nilai skewness minus 0,627. Ketika nilai skewness-nya kurang dari 0, hal ini menunjukkan kemiringan negatif. Nah, memang pada dasarnya nilai skewness ini dapat menentukan apakah kita memiliki distribusi data yang simetris atau miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, baik, sekian untuk ukuran tendensi sentral. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.